Persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini tinggal satu topik ini lagi ya. Persamaan garis singgung lingkaran itu tidak terlalu banyak variasi soalnya. Jadi, intinya itu cuma di 3 jenis ini. Jadi, ada 3 macam persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, itu kalau melalui sebuah titik pada lingkaran. Jadi, nanti kalau kita punya lingkaran, ini ada lingkaran ya. Persamaannya pasti nanti diketahui di soal. Kemudian sebuah titiknya itu pada lingkaran. Jadi nanti kalian cek dulu ya, titiknya itu pada lingkaran atau di luar lingkaran gitu. Karena persamaan garis singgung itu bisa dibuat kalau titiknya minimal pada lingkaran gitu. Maka kalau pada lingkaran ya udah. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari ini persamaannya apa sih gitu. Nah, ini kalau titiknya pada lingkaran ya. Nah, persamaannya itu nanti kita lihat nih, persamaan lingkaran kita itu pusatnya di mana? Kan ada 2 ya. Nah, ini pusatnya di 0,0 kah atau di A, B. Jadi, cara mengingat rumusnya nih ya, saya ajarin nih. Kan kalau persamaan lingkaran pusatnya di 0,0, itu rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, rumus ini yang kita pecah aja, kuadratnya kita jabarin. Jadi X kali X ya. X kuadratnya itu kita pecah menjadi X kali X, Y kuadratnya kita pecah menjadi Y kali Y, R kuadratnya tetap sama. Nah, kemudian X1-nya itu kita substitusi dari titik yang menyinggung lingkaran ini. Nah, titiknya yang jadi titik singgung ini ya, ini kita anggap jadi X1, Y1, kemudian kita substitusi ke salah satu X-nya dan salah satu Y-nya, karena ini kuadrat gitu ya. Ya udah, itu udah langsung jadi persamaan garis singgungnya, gitu. Karena titiknya ini pasti akan dilalui oleh garis singgung ini. Gitu. Jadi kita substitusi aja ke sana. Kemudian kalau pusat lingkaran kita di A, B, ya udah sama juga ya. Persamaan lingkaran kita yang pusatnya di A, B itu adalah X min A dikuadratin. Nah, ini kita pecah menjadi X min A, X min A. X yang depan itu kita ganti jadi X1 dari titik singgung ya. Kemudian yang Y min B juga kita jabarin. Nah, menjadi Y min B, Y min B. Yang Y depan itu kita ganti jadi Y1. X1, Y1 itu adalah titik singgung ya. Gitu. Jadi yang di sini. Ini adalah X1, Y1. Nah, begitu. Ini jenis yang pertama, jadi dia nggak bakal kemana-mana. Maka cek dulu titiknya, dia terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Pastikan itu supaya kalian nggak keliru. Persamaan garis singgungnya. Oke, kemudian jenis yang kedua, itu titiknya di luar lingkaran. Nah, kalau di luar lingkaran, itu berarti saya pakai warna kuning nih. Titiknya ada di sini nih. Ini adalah X1, Y1-nya di luar lingkaran. Bu, kalau titiknya di dalam lingkaran bisa nggak? Ya nggak jadi, nggak ada persamaan garis singgungnya ya. Pasti garisnya memotong lingkaran. Nah, ini persamaan garis singgungnya melewati titik ini dan menyinggung lingkaran, berarti ke sana. Satu lagi ke sana, berarti ada 2 ya. Nah, ini garis singgung yang pertama, ini garis singgung yang kedua. Oke, jadi mulai dari titik di luar lingkaran itu nanti persamaan garis singgungnya kita dapat 2. Nah, ini yang paling ribet di persamaan garis singgung adalah kalau titiknya di luar lingkaran. Jadi, nanti cara menentukannya, kalian bisa mencari gradien terlebih dahulu, atau kalian memakai bantuan garis polar. Nah, kalau garis polar itu contohnya ada di modul. Sudah saya buatkan, kalau yang pakai gradien saya belum bikin contoh, nanti kita bikinin contohnya supaya kalian lihat proses saya membuatkan contohnya ya. Kemudian, nah ini nggak ada rumusnya karena rumusnya semua ambil dari sini. Kalau memakai garis polar ya. Tapi kalau memakai gradien, ya udah kita misalin persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus C gitu. Nanti kita mencari C sama mencari M. Ya udah jadi gitu. Kemudian jenis yang ketiga itu kalau gradiennya nanti diketahui. Jadi nanti lingkarannya ada,
Kemudian gradiennya misalnya gradiennya min 2. Ya udah berarti ke sini ya, miring ke sini ya. Nah, ini kan lingkaran, berarti ada 2 dong. Di sebelah atas dan bawah. Nah, ini kemiringannya. Ini persamaan garis singgung yang pertama, ini yang kedua. Ini untuk yang maka nanti C-nya ada 2. Y sama dengan MX plus C. Itu konsepnya, tapi C-nya ada 2 plus minus. Ada C positif, ada C negatif. Nah, rumusnya adalah ini. Tergantung persamaan lingkaran kita, pusatnya di 0,0 atau di A, B. Konsepnya adalah Y sama dengan MX plus C. Karena dia berupa lingkaran, maka C-nya itu di sini nih. C-nya itu ini. Nah, karena menyinggung lingkaran berarti harus ada R akar 1 plus M kuadrat itu C-nya. Gitu. Kemudian karena pusatnya di 0,0, maka Y dan X-nya itu tidak bertranslasi, tidak bergeser. Nah, kalau pusatnya di A, B, nah berarti Y sama X-nya bergeser ya. Y-nya berubah jadi Y min B, X-nya berubah jadi X min A. Intinya adalah persamaan garis singgung itu adalah Y sama dengan MX plus C, gitu ya. Karena garis singgung lingkaran, berarti C-nya itu plus minus ada 2, ada yang di atas dan di bawah. Ini C positif, C negatif, gitu. Udah, silahkan difoto rangkumannya. Kemudian kita mau lihat contoh soalnya di modul. Udah? Jadi intinya di garis singgung itu ada 4 rumus ya. 4 rumus. 2 rumus di titik pada lingkaran, karena pusatnya di A, B dan di 0,0. Kemudian gradien diketahui. Itu ada 2 rumus. Oke, sekarang kita masuk ke modul kita. Contoh latihan 1. Nah ini, contoh 10. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah ini, titik ini kita cek dulu. Masukkan ke persamaan lingkarannya. Jadi, X-nya diganti 4 ya. 4 kuadrat. Kemudian ditambah min 3 kuadrat. Itu sama dengan berapa? Nah, 16 ditambah 9 ya, 25 ya. Nah, 25 itu nilainya sama dengan 25 nih. Nah, maka titiknya terletak pada lingkaran. Paham ya cara ngeceknya ya? Masukkan aja. Buat ngecek, memastikan rumusnya kita nggak keliru. Oke, karena dia terletak pada lingkaran, kemudian pusat lingkaran kita di 0,0. Nah, ini pusatnya di 0,0. Maka, rumus persamaan garis singgung yang kita pakai, itu adalah yang ini. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Kenapa? Karena pusatnya di 0,0. Itu kan rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, ini X kuadratnya kita pecah. Jadi X kali X yang satunya kita ganti jadi X1. Y kuadrat jadi Y kali Y. Y1-nya diganti Y1. Nah, kemudian ya udah ini tinggal masukkan. 4-nya kita jadikan X1, kemudian min 3 kita jadikan ini. Ya udah dapat nih persamaan garis singgungnya. Paling gampang nih kalau titiknya pada lingkaran. Oke, kemudian kalau yang B nih 2,3 kita masukkan juga nih. X-nya diganti 2 nih. Berarti 5 kuadrat ya. 5 kuadrat. Kemudian 3 jadi Y. Berarti plus min 2 kuadrat ya. Min 2 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 4. Sama dengan ya. Nih, sama dengan 29. Berarti titik terletak pada lingkaran. Nah, oke. Berarti rumus yang kita pakai adalah yang ini. Yang pusatnya di A, B. Atau gini, supaya A dan B-nya nanti plus minusnya kalian nggak ketukar, ini dibagukan aja dulu nih. Oh, ini udah baku kok. Ini dijabarin. Jadi dia menjadi X plus 3 itu menjadi X1 plus 3 ya. X1 plus 3 dikali X plus 3 plus 3. Kemudian Y min 5-nya juga dipecah nih. Ini menjadi Y1 min 5. Y min 5. Nah, Y min 5.
sama dengannya sama, 29 mah nggak usah diganti apapun ya. Nah, ya udah tinggal masukkan tuh. X1-nya jadi 2 ke sana, jadi 5 ya. Tuh, 5. Kemudian Y1-nya diganti 3, jadi min 2 nih. Nah, kali masuk ke dalam. Nah, udah. Sederhanakan dapat persamaan garis singgungnya. Paham ya? Contoh 10 ya. Paling gampang nih kalau titiknya terletak pada lingkaran. Hanya kalian jangan keliru nih kalau pusatnya di 0,0 atau di A, B. Apakah ada pertanyaan? Contoh 10. Maaf Bu, itu contoh 10 di halaman berapa ya Bu? Halaman berapa ya? Halaman 9. Oh Ada iya Bu, ketemu. Makasih Bu. Oke ya. Jelas ya? Sekarang ke contoh 11 nih. Contoh 11. Nah, ini saya hapus dulu coretannya ya. Kita ke contoh 11 nih. Substitusi dulu titiknya ke lingkaran. Jadi 0 plus min 5 kuadrat 25 ya. Nah, 25 itu lebih besar dari 9. Berarti titik di luar lingkaran. Nah, perhatikan. Hati-hati ya. Pokoknya cek itu wajib. Wajib kudu musti. Titik substitusi ke persamaan lingkaran. Kalau yang ditanya PGSL. Gitu. Nah, yang contoh 11 di sini saya kasih contoh yang pakai garis polar. Nah, persamaan garis polar rumus yang kita pakai adalah yang ini. Kenapa pakai yang X1X plus Y1Y, Bu? Karena pusat lingkaran kita di 0,0. Nih, pusat lingkaran kita di 0,0, maka kita gunakan yang pinjem rumus persamaan garis singgung titiknya pada lingkaran. Yang pusatnya di 0,0. Gitu, dipinjem dulu sebentar. Nah, ini ketemu persamaan garis polar. Kemudian persamaan garis polar ini substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran soal ya. Nah, nanti dari sini ketemu X1 dan X2. Berarti dapat titik singgung nih. Dapat titik singgung. Habis itu baru rumus ini kita pakai sekali lagi nih. Tetapi X1 dan Y1 memakai, nah di sini, memakai titik singgung satu per satu nih. Pakai yang min 12 per 5, min 9 per 5 dulu nih. Ya udah dapat nih PGSL yang pertama. Kemudian ini rumusnya pakai sekali lagi untuk titik singgung yang kedua nih. Ya udah dapat PGSL yang kedua gitu. Itu kalau pakai cara garis polar. Apakah ada pertanyaan cara garis polar? Kalau nggak ada, saya lanjutin ke cara gradien ya. Sebentar, ini saya. Bu, boleh Ya nanya apa? Bu? Apa? Itu kan, itu karena X-nya 0, yang 0,5 kan, karena X-nya 0 kan kita bisa tahu min 9 per 5. Berarti yang kayak gini tuh kalau misalnya ada nolnya doang kan ya Bu? Enggak juga, enggak Oke. juga. Enggak juga. Nanti ya, saya contohin yang enggak pakai 0,0. Bentar, saya Oke, mau makasih. ke Word. Halo Bu, Ya, Nevan. itu bisa tahu terletak di luarnya itu gimana ya? Di substitusi, Nevan. Substitusi titik ke lingkaran. Jadi kamu masukkan X-nya diganti 0, Y-nya diganti min 5 ke persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan itu. Ya, bisa ya? Oke. Bisa kalau Nah, sekarang coba kalau kita kerjakan, cari, ini saya copy dulu. Cari gradien dulu ya, coba ya. Menentukan gradien terlebih dahulu. Oke, berarti kita misalkan persamaan garis singgung
lingkaran, saya singkat PGSL ya, biar cepat nulisnya. Kita adalah Y sama dengan, karena persamaan garis lurus, maka kita misalin Y sama dengan MX plus C aja. Nah, kemudian karena titik 0,-5 itu kan dilalui PGSL ya, maka substitusi aja. Titik ke PGSL. Nah, berarti kita peroleh C-nya nanti ya. Nih. Y-nya diganti dengan -5. Kemudian M, X-nya diganti 0 plus C. Nah, dari sini kita dapat nilai C-nya adalah -5. Nah, kalau udah dapat nilai C-nya, kembalikan lagi ke sini. PGSL kita adalah PGSL menjadi, ini C-nya -5. Nah, kemudian ini substitusi kebersamaan lingkaran soal. Nah, jadi didapat persamaan lingkaran kita ini. Oke, kemudian gantilah X, Y-nya dengan MX -5 ya. Sama dengan 9 ini, Y-nya diganti jadi MX -5. Nah, berarti kita peroleh X kuadratnya tetap sama ya. X kuadrat plus MX -5 dikuadratin jadinya apa? Andrew. Ya. MX -5 dikuadratin. Ya, jadi MX kuadrat min 10 MX dikuadratin jadinya apa? Jadi apa itu kan Bu yang A kuadrat terus MX kalau dikuadratin jadinya apa? MX kuadrat. Ah, salah. M kuadrat X kuadrat. Nah, hati-hati Drew. Kamu Iya. kurang teliti. Min 10 MX ya. Terus plus 25. 25 min 9 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita satukan nih. X kuadrat sama X kuadrat tuh digabung jadi 1 ya. Jadinya adalah 1 plus M kuadrat ya. Ini M. Oke, kemudian min 10 MX-nya tetap plus 16 ya. Oke, dari sini kita cari nilai D-nya karena PGSL menyinggung lingkaran, maka nilai D sama dengan 0 ya. Nah, jangan lupa kalau bersinggungan berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Berarti kita hitung nilai diskriminan. Diskriminan rumusnya apa? Drew. Nilai Ya. D itu rumusnya apa? Apa ya? Sabar Bu, saya lupa. Andrew mah. B kuadrat. B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Min 4AC. Oke, ini harus sama dengan 0 ya. Nah, kemudian nih. B kuadrat. B-nya adalah min 10M ya. Dikuadratin jadinya 100M kuadrat ya. Saya copy dari sini aja. 100M kuadrat. M kuadrat min 4 kali 1 plus ini dikali 16. Oke, sama dengan 0. Oke. Kemudian 100 M kuadrat kok 101. Oke. Min 16 kali 4 berapa, Drew? 64 ya? Ya. Ya. Min 64 M kuadrat.
paste ya. Copy. Sama dengan 0. Oke, jadinya 100 dikurangi 64, 36. M kuadrat min 64 sama dengan 0. Oke. Kemudian bagi berapa tuh, Andrew? Sebelum difaktorkan. Bagi berapa, Ibu? Bagi 9 apa bagi 4? Ini yang 36M kuadrat min 46. Eh, 64 Bagi 4. bagi 4. Jadi 36 bagi 4 9. 9. 9M kuadrat min 16 ya. Sama dengan 0. Faktorin Drew. Ya. Drew, faktorin Drew. 3M min berapa? 4 ya? 3M plus 4. Ya. Oke, dari sini kita dapetin nilai M-nya adalah M yang pertama adalah 4/3 ya. Ya. 4/3 dan Min 4/3. ya, min 4/3. Oke. Nah, ini gradien dulu yang dapat. Kalau tadi garis polar, itu titik singgung dulu yang kita dapetin ya. Ya udah, jadi PGSL yang pertama itu adalah kita masukin ke sini aja nih. Ganti aja M-nya. Udah langsung dapat. Nih, berarti kita dapetin M-nya kita ganti yang ini dulu nih. Copy masuk ke sini. Udah dapet. Atau dikali 3 dulu ya, biar nggak pecah nih. Jadi 3Y. Bu, nggak usah dikali 3, nggak apa-apa. Boleh. Bu, kali 3, silahkan. PGSL yang kedua, berarti sama ya. Saya copy dari sini aja semuanya. Ganti minnya ya. Berarti di sini min. Berarti kalau dikali, dia menjadi 3Y sama dengan min 4X min 15. Udah jadi. Hasilnya pasti sama dengan yang garis polar tadi. Apakah jelas kalau kalian menentukan gradien terlebih dahulu? Paham ya? Oke. Jadi nanti kalian tinggal pilih mau pakai cara garis polar atau pakai gradien terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tipe soal yang ketiga ya, kalau gradiennya diketahui. Modul lagi, contoh 12. Oke, ini contoh yang terakhir nih. Habis ini udah habis latihan soal. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini perhatikan. Sejajar, tegak lurus. Berarti kalian harus mengingat lagi arti sejajar apa? Arti sejajar itu apa? Luiska? Artinya sejajar apa? Tidak bersinggungan. Artinya sejajar. Kemiringannya berarti gimana? Sejajar. Nih, dua garis sejajar kayak gini ya. Nih. Gradiennya kemiringannya gimana? Sama. Nah, berarti M garis yang diketahui di soal. Nah, ini M garis ya. Nih. Itu nanti akan sama dengan M garis singgung yang mau kita buat. M garis singgung lingkaran. Nah, MGSL. Oke. Kemudian kalau tegak lurus artinya apa? Tegak lurus artinya apa? Tegak lurus tuh yang kayak apa sih? Tegak lurus tuh gini. Nih. Nah, ini dia siku-siku nih. Nah. Berarti MG apa, Noel?
MG kali MGSL sama dengan min 1 bukan, Bu? Ya, MGSL SL itu sama dengan min 1. Nah, ini wajib diingat ya. Kalian di bab apapun kalau berkaitan dengan garis, biasanya ini suka muncul. Oke, berarti kita ingat lagi nih persamaan garisnya itu kalau bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya M-nya kita ingat rumus waktu di SMP. Min A per B. A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien Y ya. Nah, ini rumusnya. Ya udah, berarti MG ini harus kita hitung dulu, cari dulu nih. MG-nya ternyata nih 4/3. Min 3 per min 4. Jadi 3/4. Oke. Kemudian persamaan lingkaran ini kita bakukan dulu ya. Kita ubah menjadi bentuk baku dulu nih. Nah, biar ingat lagi nih, saya mau tanya sama siapa ya? Cinta, Dita. Gimana cara mengubah persamaan lingkaran bentuk umum menjadi bentuk baku? Yuk, biar ingat lagi nih. Di sini menjadi Lagi 2. X X min min 2 betul. kuadrat. Min 2 Kuadrat. Terus tambah min 3 kuadrat. ya, betul. Sama dengannya 3 tambah plus 4 tambah plus 9. ya, betul. Ya udah. Ini berarti karena gradiennya udah ada nih 3/4 dan dia sejajar, berarti MGSL sama dengan MG. Nah, berarti kita ingat ini karena pusat lingkaran kita di 2,3, berarti kita memakai yang ini Y sama dengan MX plus C. Tetapi Y-nya itu min B. Nah, Y min B di sini Y min 3. Ya udah, masukkan Y min 3. Gitu. Kemudian M-nya adalah 3/4, masukkan. Kemudian X min A di bagu kita apa? X min 2. Ya udah, masukkan di sini X min 2 gitu. Plus minus. Nah, ini tinggal diakarin nih. Ini kan R kuadrat ya. 16 ya. Akar 16 4. Ya udah, kemudian ini akar C-nya itu selalu ini ya, jangan lupa. C-nya adalah R akar M kuadrat plus 1. M-nya ini 9/16 ya, dikuadratin. Ditambah 1 jadinya 25/16, diakarin 5/4. Kemudian supaya nggak pecahan, ini kali aja 4. Dikali 4. Biar nggak pecahan. Oke. Ya udah, ini berarti 4Y 12. Ini 3X, ini jangan lupa ya, dikali ke min 2 juga ya. Ini biasanya kalau kalian buru-buru, tulis aja min 2, ya salah. 3 kali min 2. Kemudian ini 4-nya udah dicoret, berarti 4 kali 5, 20. Kalau udah seperti ini, plus minusnya kita jabarin. Ya, yang plus di depan, yang min di belakang. Gitu. Dapat deh, persamaan garisnya ada 2. Paham caranya? Oke, kalau yang tegak lurus berarti ini M-nya adalah 3/4 nih. Kemudian karena dia tegak lurus berarti M garis singgungnya angka berapa kalau dikali sama 3/4 ketemunya min 1? Sama dengan pasti min ya, karena harus min 1. Kemudian ini balik aja jadi 4/3. Nah, begitu. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan di sini nih. Nah, ini dibakukan dulu ya, nih. X Dita Syafa. Ini bentuk bakunya apa nih? Persamaan lingkaran ini yang B. Di sini X min atau X plus? Plus 2. Plus 2, betul. Kuadrat. Plus Y. Y. Kurang 1 kuadrat. Betul. Sama dengannya? Sama dengan min Plus 4 tambah tambah
1. Oke. Udah, berarti ini jadi kita rumusnya sama nih. Y min B-nya adalah Y min 1 nih, ya kan? M-nya adalah yang ini. Jangan keliru ya, jangan yang MG ya. MG itu adalah bantuan untuk mendapatkan MGSL. Yang kalian pakai selalu MGSL. Jadi M-nya di sini kalian substitusi min 4/3. Saya tulis di sini nih. Pakai warna yang berbeda ya. Ini berarti Y min 1 sama dengan min 4/3. Kemudian di sini X plus 2, berarti masukkan di sini juga X plus 2. Pokoknya ikuti bentuk bakunya gitu ya. Oke. Biar kalian nggak kejebak keliru di ini plus minus, berarti ini 4 ya. Jadi 2 di sini diakarin karena R-nya yang kita butuhin. Kemudian ini kuadrat ini 16/9. 16/9 ditambah 1. Oke. Ya udah tinggal dijabarin ya. Lanjutin. Paham ya? Bisa ya? Nicholas Pradana. Bisa? Iya, lumayan. Oke. Nah, sekarang kita ke latihan soal ya. Supaya lebih paham lagi. Ini saya buang dulu semuanya. Kita pindah ke latihan soalnya supaya lebih paham nih. Ini latihan juga 2 juga variasinya banyak nih. Ya udah nanti konsentrasikan pada soal yang saya pilihin. Karena nanti ulangan nggak saya buat. Ini yang keluar masuk dari Zoom siapa ya? Nathan. Masih di sini kok Bu saya. Oh, Nggak tahu. Nathan masih ada. Siapa yang keluar ya? Itu Bu, si Guido internetnya jelek. Oh, oke. Ya, yuk nomor 1A dulu nih. Nah, cek dulu ya. Coba Krisna nih. Cek dulu titiknya terletak pada lingkaran apa di luar lingkaran nih, Krisna. Itu pada lingkaran Bu. Di luar Bu. Di luar, coba masukin dulu. X-nya diganti min 4, Y-nya diganti min 3. Dimasukin sebentar Bu. Dapat? 25 sama dengan 25 Bu. Ya, oke, berarti titik pada lingkaran. Masukin aja nih. Jadi min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat itu hasilnya sama dengan 25 atau lebih besar dari 25. Kalau sama dengan berarti pada lingkaran. Kalau lebih besar dari 25 berarti di luar lingkaran. Oke, karena di titik pada lingkaran berarti tinggal lihat nih persamaan lingkaran kita. Pusatnya di berapa koma berapa? 0,0 Bu. Oke, pusatnya di 0,0. Berarti PGSL yang kita pakai rumusnya adalah X1X oke ya, X1X tambah Y1Y. Kok Y? Sebentar. X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. R kuadrat. Oke, ya udah PGSL-nya apa? Min 4X dikurang 3Y sama dengan R kuadratnya berapa? 25 ya. Udah selesai tuh. Nah, ini bahkan nggak usah coret-coretan kalian. Pokoknya pertama pastikan titiknya terletak pada lingkaran atau di luar gitu ya. Supaya kalian nggak keliru. Kemudian pusat lingkaran itu di mana? Gitu. Oke, sekarang yang B nih. Vincent. Titik 3, min 10 ini terletak Ya, Bu. pada lingkaran atau di luar? Coba kamu cek, hitung. Titik 3, min 10 ya, Bu. Masukkan ke X dan Y-nya. Sama dengan 23 atau lebih besar dari 23?
Lebih besar? Kayaknya kurang deh, Bu. Kalau kurang nggak mungkin. Berarti ibu yang salah soal nih. Nggak mungkin. Oh iya deh, Bu. Antara pada atau di luar. Coba dihitung dengan teliti lo ya. Saya kalau bikin soal suka kadang tipis-tipis. Jadi harus teliti ngitungnya. Suta, Halo Bu, gimana? Kenapa nge-lag? Putusnya, Bu? tadi blue screen Bu. Oh, Nggak tahu saya. oke. Udah dapat, Vincent? Sama dengan 23 atau lebih besar dari 23? Lebih besar deh, Bu, kayaknya. Dava? Lebih besar atau sama dengan? Atau sama deh kayaknya, Bu. Saya sama, Bu. Oh, Luiska Saya sama. Bu. Oh, Ya, Bu. oke. Sama deh, Bu. Oke. Banyak ya sama. Kamu nanti kalau ulangan nggak ada pendapat orang lain loh ya. Harus teliti. Titik pada lingkaran. Oke. Kalau titik pada lingkaran berarti tugas kita berikutnya adalah membakukan persamaan lingkarannya nih. Yuk, Vincent. Bentuk bakunya apa? X. Bentuk bakunya, Vincent. Bentuk bakunya, Bu. Hmm. Jadi X Hmm. kayak GSL itu, Bu, tadi. Bentuk kayak gini loh, kayak ini loh, persamaan lingkaran yang bentuknya kayak gini. Bentuk baku. Berarti kayak X tambah 3 gitu, Bu. Berarti di sini berapa? Ditambah 3 gitu, Bu. Kenapa ditambah 3? 3-nya dari mana? Jadi gini, ini X min berapa atau X plus berapa, kalau kamu jabarin itu nanti jadinya X kuadrat min 2X. Jadinya X min atau X plus berapa? X Kalau min kamu- 1 gitu, Bu. Betul. X min 1 kuadrat. Kemudian X min plus 1 kuadrat plus Y plus 4 gitu, Bu. plus 4 ya, betul. Udah mulai ini lancar ya. 4-nya dari mana? Kan kalau dikuadratin harus dapat 8Y kan gitu ya. 8. Ya, Bu. Betul. Sama dengannya sekarang R kuadratnya. Sini berapa? 23 ya. 23 23 ditambah ditambah 1 terus ditambah 16. ya, betul. Ini R kuadratnya kalau dijumlahin ya. Oke, Ya, Bu. nah ini sekarang karena titik pada lingkaran, rumus ini kita pecah. X min 1-nya dikuadratin kan, kita pecah menjadi X1 min 1 kuadrat, kuadratnya dipecah ya. Jadi X min 1. Nah, kemudian Y plus 4 kuadrat, itu juga kita pecah nih. Jadi Y1 plus 4 kali Y plus 4. Nah, Y plus 4. Sama dengannya, berarti berapa tuh Vincent? 23 tambah 1 tambah 16, berapa? Kenapa, Bu? Ini berapa nih? Jumlahin. 40 gitu, Bu. 40. Ya udah. Ini tinggal diselesaikan nih. X1-nya masukkan 3, Y1-nya masukkan min 10. Paham? Oke. Paham, Bu. Tinggal lanjutin ya. Apakah ada yang belum jelas nih sampai yang B? Silakan boleh bertanya. Mumpung belum ulangan. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan.
Jadi mau konfirmasi aja sih. Jadi yang 1A itu karena dia cuma X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti itu dia titik pusatnya di 0,0. Yap, betul. Tapi kalau misalnya dia kayak yang B terus dijadiin bentuk baku atau nggak kayak misalnya yang E, itu berarti titik pusatnya di A, B. Yap, betul. Jadi bergeser gitu ya. Terus? Jadi A, B-nya misalnya yang 1E itu A-nya -1 terus B-nya -2 atau gimana? Yang B itu A-nya 1. A-nya 1 kan rumusnya X min A. A-nya 1. Oke, Bu. B-nya -4. Oke, ya. Maka saya mengiring kalian ke bentuk baku supaya nggak keliru. Kalau kalian pakai yang Y1 min salah, X dulu ya. Kalau memakai yang X1 rumus ya, kalian tulis dulu rumusnya nih. Min A, kemudian di sini X min, harusnya rumusnya ini kan? Ya nggak? Tapi saya itu selalu lihat ada beberapa dari kalian itu suka salah memasukkan A dan B-nya. Maka saya giring kalian memakai udahlah rumusnya, nggak usah dihafalin. Yang penting kalian dapat bentuk bakunya, itu yang wajib. Nah, biasanya suka kebalik nih, min plusnya di A dan B-nya. Nah, ini kan nyesek ya. Harusnya udah benar, gara-gara di sini salah plus. Jadi salah. Maka saya giring kalian memakai ini aja. Persamaan lingkaran dibakukan, kemudian ini kita pecah, jabarin ya. X min 1 dikuadratin itu menjadi X min 1, X min 1. X yang depan kita ganti jadi X1. Kemudian Y plus 4 ini kita pecah juga jadi Y plus 4, Y plus 4. Kemudian Y yang depan itu kita masukkan Y1-nya. Itu lebih aman. Kan ya? Oke. Supaya nggak keliru nih, kayak biasanya ini suka keliru di sini nih. Menyesatkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi yang B itu tinggal masukin titiknya terus dapat persamaannya. Tinggal disederhanakan. Masukkan ini jadi 3 ya. Ini jadi 3. Kemudian ini jadi min 10. Tinggal disederhanakan. 3 min 1 ya. Yang ini berarti min 10 plus 4. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor C ya. Oke, nomor C. James, nomor C ini titiknya pada lingkaran atau di luar? Sabar, hitung dulu. Ya. Sepertinya di luar, Bu, karena lebih besar. Karena 50 ya. Iya. 50 itu lebih besar dari 25, berarti titik di luar lingkaran. Nah, kalau di luar lingkaran berarti kita harus mencari gradien dulu atau pakai garis polar. Nah, begitu. Coba ya, kalau kita menghitung ini pakai garis polar ya. Coba. Berarti persamaan garis polarnya apa nih? Saya pindahin ke sini aja deh. Sebentar. 7,125. Sini. Tentukan per PGSL aja. PGSL lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat. Kok susah ya? Kita pindah ke Word aja ya, biar ketiknya. Kalian kalau saya nulis di sini sama nulis di Word itu bisa ngikutin nggak sih? Karena kalau saya nulis di sini tuh suka lama, kalau di Word lebih cepat. Di Word aja ya, biar nyatu sama yang tadi ya. Oke, saya copy aja sebentar. Modul. Copy. Pindahin ke Word. Tentukan PGSL. Oke. Pindah dokumen.
men. Masih Tiara udah. Ini Tiara udah ke-join. Siapa lagi nih? Grace? Kamu udah di dalam? Halo Bu, udah. Udah. Tapi masih ada satu lagi nih di luar. Siapa ya? Ini gara-gara kena banjir. Oh ini. Si Andreas. Oke, sudah pas lagi. Oke, ini ya. Tentukan BGSL ini. Sekarang kita memakai garis polar ya. Memakai garis polar. Persamaan garis polar ini kita lihat nih. Ini persamaan lingkaran kita pusatnya ada di mana nih? Karena pusatnya di 0,0 ya. Ini pusat di 0,0-nya mana? 0. 0. Nah, maka persamaan garis polarnya adalah kita memakai yang copy dulu sebentar rumusnya. Mana ya? Memakai yang X1X itu ya yang kita pinjem ya. Jadi kita memakai rumus ini, kita minjem. Tapi ini namanya masih garis polar. Kenapa? Karena 7,1 di luar lingkaran ya. Titik 7,1 itu di luar lingkaran. Maka kalau kita memakai rumus yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat, ini baru dapat garis polar. Nah, maka kalian harus cek dulu titiknya terletak pada atau di luar lingkaran. Kalau kalian nggak cek, langsung aja pakai X1X. Lo kan ini pusatnya di 0,0 Bu, lingkarannya. Jadi saya memakai X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat, langsung garis singgung. Bukan. Kenapa? Karena ini masih di luar lingkaran ya. Dia baru dapat garis polar. Nah, berarti titiknya, karena titik ini terletak pada garis polar ya, akan dilalui. Sorry, sebentar. Titik 7,1 itu dilalui garis polar. Maka substitusi aja titik ke garis polar. Didapat. Nah, berarti masuk ke sini. Copy. X1-nya jadi 7, berarti 7X. Y1-nya jadi 1, berarti plus Y sama dengan 25. Nah, dari sini kita jadikan Y sama dengan. Karena lebih simpel ya. Koefisien Y1. Tapi kalau koefisien Y yang 7, koefisien X yang 1, jadikan X sama dengan. Gitu ya. Mana yang lebih mudah? 25 min 7X. Nah, ini adalah garis polar ya. Ini adalah garis polar. Nah, ini substitusi ke persamaan lingkaran. Substitusi garis polar ke persamaan lingkaran. Nah, berarti didapat, ini masuk ke sini. Saya copy dari sini. Y-nya diganti pakai 25 min 7X. Berarti saya copy lagi aja. Ini 25 min 7X. Nah, tinggal dikuadratin ya. Berarti X kuadratnya tetap nih. Copy. Plus, nih Claudia. 25 min 7X kalau dikuadratin dapatnya apa? 25 min 7X dikuadratin. Suaranya nggak keluar, Claudia. Kamu pakai headset nggak? Coba dilepas. Coba. Oh, nggak keluar juga. Claudia bermasalah. Amanda. 25 min 7X dikuadratin. Jadinya apa?
Amanda. Claudia, tapi suara saya kedengeran ya? Oh, oke. Yang penting itu. Amanda. Amanda. Amanda, suara saya terdengar? Amanda? 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 Mikrofonnya Amanda bermasalah, Bu. Oh, oke. Tapi dengar nggak? Amanda, dengar suara saya nggak? Chat, coba kamu chat. Kalau mikrofonnya nggak nyala berarti nggak dengar juga, Bu. Nggak kedengaran. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Apa di restart dulu, Amanda? Karena nanti kamu nggak dapat apa-apa. Coba ya. Oke. Saya mau tanya sama Rian. Rian, yuk. 25 min 7X dikuadratin, Rian. 25 min 7X. 25 kuadrat berapa? 25 kuadrat 625, Bu. 625. Oke, kemudian dikurang 49. Ini yang tengahnya belum. 25 Oh, dikali iya. 2, 50 kali 7 berapa? Min 57, 30, 350. Baru ditambah 49 X kuadrat ya. Oke. Iya, Bu. Kemudian min 25. Nah, sama dengan 0. Oke. Kamu tinggal satuin nih. Jadi 49 tambah X kuadrat ya. Jadinya berapa? 50 ya? Iya, Bu. 50X kuadrat min 350X 625 dikurangi 25 plus 600 ya? Plus 600. Ya, sama dengan 0. Bagi berapa nih? Bagi 50 ya? Bisa. Bagi Iya, 50 Rian. bisa. Bagi 50 jadi X kuadrat min berapa? 35 bagi 70. 7 ya, 7X. 60 dibagi 5. 30. 60. 30. 12. 12. Ya, betul. Faktorin, Rian. Dikali ketemu plus 12, dijumlahin ketemu min 7. Berarti X min faktornya 12. Rian. 6 sama 2. 3 sama 4 tuh berarti ya? 3 sama 4, ya. Berarti X min 3 sama X min 4 sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapetin X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Oke. Nah, ini kemudian kita substitusi ke garis polar supaya ketemu Y-nya ya. Nilai X yang didapat, mana P-nya? Yang N-nya ketinggalan. Substitusi ke garis polar. Berarti untuk X sama dengan 3, kita dapat nilai Y-nya adalah ini ganti aja ya ke sini ya. 3 ya. Oke, berapa tuh? Sama dengan ya. 25 kurangi 214. Oke, berarti dari sini kita dapat titik singgung. Kenapa di dalam ya? Sebentar. Titik singgung yang pertama adalah Manda udah masuk. Adalah 3,4. Oke.
Nah, langsung aja PGSL biar nggak ketukar. PGSL yang pertama ya. Oke, PGSL yang pertama berarti kita memakai rumus ini lagi aja. Karena titik singgungnya udah dapat nih. Nah, berarti masukkan titik singgungnya ke sini. Jadi 3X plus 4Y sama dengan 25. Udah jadi nih garis singgung yang pertama. Kemudian untuk X sama dengan 4. Yang satu lagi. Copy. Nah, maka kita dapat Y-nya. Masuk ke sini ya. Copy. Min 7 kali 4. Sama dengan 25 kurangi 28. Min 3 ya. Ya, berarti dari sini kita dapat titik singgung yang kedua itu adalah 4, min 3. Oke, berarti kita dapat PGSL yang kedua. Nah, rumusnya sama. Bedanya adalah titiknya. Nah, titiknya adalah 4 di sini. 4. Amanda. Ya, Bu. Oh, oke. Udah bener ya? Ya, Bu. Tapi saya izin matiin kamera ya, Bu. Soalnya Nggak kuat. lemot. Ya, yang penting kamu bisa lihat presentasi saya sama Bisa, Bu. dengar suara saya. Oke. Ya, sekarang udah kedengeran. Emang kadang punya saya suka kayak hilang gitu suaranya, Bu. Oh, oke. Karena kan suara penjelasan kan penting. Nanti kamu nggak ngerti. Oke. Paham? Yang ini? Pakai cara garis polar. Nah, kalau memakai cara gradien, yang seperti yang ini sini tadi ya, memakai cara gradien itu juga bisa. Cuman, karena X-nya kan 7 tadi ya. Jadi di sini C-nya itu tidak langsung angka. Jadi panjang nanti saat kalian mau menjabarkan, mau menghitung D-nya, di sini panjang. Nah, ini ya. Nah, di sini ini ada 3 suku yang harus kalian kuadratkan, maka lebih lama. Maka cara garis polar akan lebih mudah kalau titiknya yang diketahui di sini X-nya bukan 0, gitu ya. Tapi kalau X-nya di sini 0, kalian akan lebih mudah kalau memakai cara gradien. Gitu. Bu, saya mau nanya. Boleh, silakan. Well. Ini apa nanti ada soal yang bener-bener harus dikerjain pakai cara gradien saja? Atau sebenarnya pakai cara polar pun bisa? Bisa, polar bisa. Oh, oke. Jadi misal saya mau semua soal itu pakai polar aja nggak apa-apa? Bisa, nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi nggak ada yang harus ini harus pakai polar nih, nggak bisa yang gradien, nggak bisa. Semuanya bisa, cuman ada kalau polar sih kayaknya lebih mudah di semua soal. Tapi kalau yang gradien ini tadi hanya kalau X-nya 0 baru dia lebih mudah. Kenapa? Karena nanti di sini ada muncul C-nya muncul M juga, maka di sini lebih panjang gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya, saya menyarankan kalian tetap pakai garis polar. Maka kenapa saya memberi contoh di modul itu pakai garis polar? Karena itu untuk soal apapun dia lebih mudah. Kalau yang gradien itu saya tidak menyebutkan di modul karena ini khusus untuk X yang 0 aja nih, lebih mudah, lebih simpel. Tapi kalau X-nya enggak 0, dia akan lebih panjang prosesnya. Gitu? Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal. Ya, apa? Silakan. Itu emang kalau 2 titiknya itu pasti mirip-mirip gitu ya angkanya? Atau enggak? Atau kebetulan aja? Pokoknya yang tadi juga mirip, cuma dibalik doang, terus beda minus. Oh, beda minus. Oh, ini biasanya seperti ini. Kecenderungannya ya? Biasanya. Ya, kecenderungannya. Tapi bisa jadi kalau soalnya itu yang angkanya ribet, ini kan biasanya sih saya buatkan soal yang kalian ngitungnya nggak terlalu ribet di angka pecahan ya. Ini kan saya buatkan gimana caranya supaya X-nya bulat, Y-nya bulat gitu. Kalau yang pecahan pun tadi juga
mirip ya. Saya buatkan yang pecahan tadi di modul. Ini juga tadi mirip juga tuh, saling kebalikan. Jadi biasanya sih seperti itu. Kenapa? Karena dia simetris kan. Jadi ini ada lingkaran. Kemudian titiknya di sini. Nah, dia akan ke sana dan ke sana gitu kan. Nah, biasanya sih dia akan simetris gitu. Ya, titiknya. Oke, ke contoh soal yang berikutnya ya. Soal yang berikutnya. Nomor D. Yuk, yang nomor D. Titiknya di mana? Coba saya mau sama kafe. Titik 1,4 terletak pada atau di luar kafe? Luar, Bu. Di luar. 1 ditambah 10 ya. Oke. Ini si Andreas nih yang keluar masuk. Titik di luar lingkaran. Coba sekarang kalian coba pakai garis polar tadi ya. Di luar lingkaran. Yuk semua mencoba yuk supaya nanti bisa ketahuan nggak pahamnya di bagian mana. Nih tadi pakai tentukan dulu langkah pertama ya. Langkah pertama menentukan garis polar. Karena pusat lingkarannya di A, B, berarti garis polarnya jangan memakai yang X1X, tetapi pakailah yang X1 min, rumusnya adalah yang X1 min A, X min A, ditambah Y1 min B, salah, Y min B, sama dengan R kuadrat. Kuadratnya belum dibikin. Kuadrat. Nah, itu. Rumus ini yang kita pakai 2 kali ya. Pemakaian pertama untuk mencari garis polar. Persamaan garis polar nanti jadikan Y sama dengan atau X sama dengan. Mana yang lebih mudah biar nggak pecahan. Kemudian substitusi ke persamaan lingkaran. Habis itu difaktorin supaya ketemu titik singgungnya. Kalau udah ketemu titik singgungnya, substitusi lagi ke rumus ini. Titik singgungnya, ketemu deh garis singgungnya. Jadi yang kedua itu substitusi garis polar ke perlingkaran. Gitu. Kemudian langkah ketiga, cari titik singgung. Kemudian yang keempat, ya udah pakai lagi rumusnya di langkah begitu. Ini tadi yang keluar masuk siapa nih? Andreas. Ya Bu, tadi internet saya lagi jelek Bu, jadi keluar masuk Bu. Oke. Kamu nanti minta catatan teman-teman ya. Iya Bu. Oke. Ini ada yang keluar lagi.
Kebutuhan pokok kita adalah sinyal. Dapat garis polarnya? Michael? Dapat belum garis polarnya? Masih ngitung. Garis polar. Karena A-nya 0 ya di sini ya. Berarti ini jabarin aja di sini. X1X ya enggak? Plus Y1 min 1, Y min 1 sama dengan 2. Kan gitu. Biar gampang. Terus X1-nya diganti 1, Y1-nya ganti 4. Berarti X sama dengan ya nanti ya. X sama dengan udah, Mike? Amanda keluar lagi. Michael udah dapat? Apa Mike? Persamaan garis polarnya. Bentar ya, Bu. X. Kemudian plus 3 kan? 3 Y min 1 kan? Ini 3 ya. Kayaknya jelek. Sama dengannya 2. Nah, udah itu tinggal dirapiin. Berarti X sama dengan min 3Y ya. Min 3Y. Kemudian angkanya berapa nih? Ini min 3. 5 ya. Plus 5. Nah, ini yang kalian substitusi ke persamaan lingkaran nih. Nah, langkah kedua, substitusi garis polar ke persamaan lingkaran nih. Substitusi ke sini. Jadinya adalah X kuadrat. Substitusi ke, saya tulis. Saya. X kuadrat plus berarti min 2Y ya. Min 2Y plus 3 dikuadratin sama dengan 2. Nah, ya udah tinggal sebentar. Kebalik deh. Aduh. Emang deh. Ini kan X-nya ya. X-nya ini yang berubah menjadi min 3Y plus 5 dikuadratin. Kuadrat. Kemudian yang sebelah kanan juga tetap ya, Y min 2-nya kuadrat. Oke, tinggal jabarin tuh. Jawabannya adalah ini 9. 10 ya. 10Y kuadrat. Kemudian lagi
min 30, min 4, min 34. Y. Kemudian lagi 29 dikurangi 2, 27 ya? 27. Walah. Dibagi berapa nih? Gak bisa ya? Bener nggak nih? Saya ngitungnya Agave. Sorry Bu, itu Y-2 atau Y-1 ya? Y min 2 nih. Y-1, Salah Bu. soalnya. Aduh, matanya. Lihat yang bawahnya ya. Harusnya berarti berapa nih? Oke. Y-1. Salah ngelirik soal. Nah, kalian juga hati-hati ya. Saya aja suka salah ngelirik soal. Berarti di sini 31 ya? Bener ya, Kafe ya? 32. Ngawur ah. 32. 32 Bu. Ya, kemudian 25, 26. 24 ya? Oke, dibagi 2 bisa nih. Dibagi 2 jadi 5Y kuadrat. Min 16 ya. 16Y. Kemudian plus 12. Faktorin. Sama dengan 0. Faktorkan jadinya 5Y. Oh, ini beda nih, Dita. Yang ini beda nih. Nggak sama ya, X dan Y-nya. Yang tadi itu sama kayak gara-gara 0,0 deh, Bu. Pusatnya ya? Oh, bisa jadi ya. Kalau pusatnya di A, B, nggak jadi. Nggak bisa sama, simetris. Nggak simetris gitu ya. Oke. Yang ini berarti berapa nih? 12 itu kalau di sini 2, di sini 6. Bener. Ya udah ini 6. Ini 2. Oke, minus berarti min dua-duanya ya. Nah, oke deh, dapat Y1-nya adalah 6/5 nih. Masukkan ke garis polar ya, supaya ketemu X-nya. Yang Y keduanya adalah 2. Nah, oke. Substitusi ke sana, ketemu X-nya. Ya udah, itu titik singgung ya. Dapat titik singgung, kemudian pakai lagi rumus yang di sini nih. Dapat persamaan garis singgung yang pertama dan kedua. Paham? Michael bisa? Lumayan, Bu. Oke, lumayan. Nanti ngitungnya ya, harus teliti. Oke, sekarang kalau nanti bisa dicek lagi sampai F ya, titiknya. Masukkan dulu ke persamaan lingkaran. Dia terletak pada atau di luar, supaya nggak keliru cara menghitungnya. Nah, sekarang kalau yang G nih. Ini gradien, langsung diketahui nih. Ini berarti MGSL ya. Ini adalah MGSL. MGSL. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, apa? Kalau misal nanti kita udah dapat persamaan garis gitu, Bu. Cara kita ngeceknya kira-kira itu bener apa salah gitu gimana? Cara ngeceknya bener. Apa tinggal dimasukin aja, kalau pas berarti bener, Bu? Gini aja. Kan kuncinya adalah titiknya tuh, titik singgungnya. Kalau titik singgungnya udah dapat, masukin aja ke persamaan lingkaran. Kalau dapatnya sama dengan 2, berarti titik singgung tadi yang didapetin pasti terletak pada. Oke? Yang dicek titik singgungnya aja, Noel. Jangan persamaan terakhir. Oh, oke, Bu. Nah, jadi titik singgungnya kalian cek di persamaan lingkarannya, sama dengan 2 enggak hasilnya. Kalau sama dengan berarti titik singgung itu udah benar, nempel pada lingkaran. Kalau udah ya udah, masukin ke rumus ini pasti benar. Gitu. Oke, sekarang yang G, ini berarti gradiennya udah diketahui, berarti rumusnya jangan memakai yang rumus tadi, jangan memakai yang X1X atau X1 min A, X min A. Tapi kalian memakai yang ini dibagukan dulu. Bagukan dulu. Saya mau sama Kevin deh. Mana Kevin? Kevin? Ya, Bu. Yuk. Ini bentuk baku yang G, persamaan lingkarannya jadi X min berapa, Kevin?
X min 2 bukan, Bu? Ya, betul. Kuadrat. Y-nya? Y min. Y min kan, Bu? Y min apa Y plus? Y min atau Y plus? Kevin. Y min. Nih, Kevin nih. Caranya gini, Kevin. X min 2, kalau kamu jabarin, ini jadinya X kuadrat min 4X tuh, betul. Nah, sekarang berarti Y plus atau Y min berapa? Kalau kamu kuadratkan, nanti ketemunya Y kuadrat plus 6Y. Y plus atau Y min berapa nih angkanya? Kalau kamu kuadratin nanti hasilnya jadi Y kuadrat plus 6Y. Oh, iya plus. Udah. Plus, betul. Iya. Plus berapa? Plus 3. Betul. Nah, gitu Kevin ya. Ngebayang ini ya. Oke. Ini kuadrat. Nah, sekarang sama dengannya. R kuadratnya, Kevin. Berapa? Sama dengan 12 kan, Bu? 12 pindah ruas, betul. Masih kurang, Kevin. Ditambah. Terus ditambah Ya, jangan ragu-ragu. 4. Terus ditambah. Tambah 6. Dikuadratin. Oh iya. Udah 36. Ini dikuadratin. 9. Oke. Yang udah kamu bakukan aja, yang kuadratin ya. Ini min 12 pindah ruas jadi plus. Kemudian 2 dikuadratin 4, 3 dikuadratin. Jadi dari sini ya, Kevin ya. Oke, jangan keliru nanti. Nah, kemudian ini karena gradiennya udah diketahui, kita memakai rumusnya ya Y sama dengan MX plus C. Y-nya itu ikutin yang dibentuk baku ini. Karena di sini Y plus 3, ya udah. Kita memakai Y plus 3 nih. Nah, kemudian sama dengan M. M-nya adalah min 3/4. Kemudian X-nya adalah yang di sini. X min 2. Nih, kita masukkan. X min 2. Nah, kemudian karena dia garis singgung lingkaran, C-nya ada 2. Jangan lupa. Plus minus. Nah, ini Kevin nih berapa nih? 12 tambah 4 tambah 9 itu berapa? 25. 25 diakarin. Jangan lupa ya, diakarin di sini /nya yang ditulis di sini. Kemudian akar yang di sini adalah M kuadrat, berarti 9 per 16 ditambah 1. Nah, M kuadrat plus 1 ya yang di dalam akar. Ya udah, ini tinggal dijabarin. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian saya lihat soal yang lainnya. Ini saya clear all ya. Dicatat bagi yang butuh catatan. Saya hapus. Kemudian saya scroll ke bawah. Yang nomor 2 kayak yang di latihan 1. Nah, ini dia 6 dan 7 nih. Nomor 6 dan 7. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran sejajar nih. Yang nomor 6 sejajar. Nomor 7 tegak lurus. Oke. Jadi nanti bisa jadi soalnya M-nya sudah saya buatkan ya. Seperti yang soal nomor G tadi. Atau masih diketahui sejajar atau tegak lurus. Nah, diingat lagi nih. Kalau sejajar berarti M-nya cari dulu di sini nih. M-nya adalah min A per B. Jangan lupa ya. Berarti ini min 2 nih. Yang nomor B ya. M-nya min 2. Oke, kemudian ini karena pusat lingkarannya di A, B. Berarti ini seperti yang tadi ya. Berarti Y. Konsepnya adalah Y sama dengan MX plus C. Y di situ adalah min 3. Nah, ikuti. Nah, sama dengan M-nya yang min 2. Kemudian X plus 1 di sini. Nah,
Kemudian C-nya adalah plus minus. Jangan lupa, karena persamaan garis singgung lingkaran. R-nya adalah 3 akar 9 ya. Nah, kemudian min 2 dikuadratin 4, di sini 5. Oke, ya udah ini tinggal kali masuk. Kemudian karena di sini akarnya nggak hilang, ya udah plus minusnya nggak dipecah juga nggak apa-apa. Nanti kalau jatuhnya di soal PG ya kalian harus ikuti pilihannya. Di PG itu plus minusnya dipecah atau tetap ditulis plus minus. Itu kalau uraian boleh tetap plus minus. Kalau angkanya di sini masih muncul akar ya. Tapi kalau di sini sudah angka nggak ada akarnya hilang, kalian harus pecah ya. Karena ini bisa dijumlahin sama yang di sini. Ini min 2, ini plus 3 gitu ya. Gitu. Kalau yang tegak lurus juga ingat tadi, kalau di sini M-nya itu adalah M garis ya. Ini M garisnya itu adalah 4/3. Maka MGSL yang kita pakai adalah MGSL adalah yang 3/4. Oh, min ya. Min 3/4. Nah, jangan keliru memasukkan ke rumusnya. Jangan yang MG yang dipakai. Karena dia mintanya tegak lurus, berarti harus yang MGSL ini yang kita pakai. Gitu. Paham sampai di sini? Bu, kalau yang membentuk sudut gimana? Ya udah tan. M-nya itu tan ya. Nah, nanti sambil dilihat kalau di soal di psikologi nggak ada, ya udah ini pasti nggak ada juga. Nah, tapi kalau misalnya muncul, ini pokoknya tan aja. Tan sudut ya, gradien itu. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Tidak ada? Dita? Masih jelas ya? Dit? Oke, yaudah saya scroll lagi ke latihan 1 kemarin yang mencari titik potong, titik mana ya? Ini. Oke. Ini ya, kemarin terakhir kalian kerjakan ya? Oke. Kalau kalian dapat soal seperti nomor 16 nih, carilah koordinat titik potong. Kalian nggak usah ngitung D-nya. Ini D-nya pasti lebih besar dari 0. Nggak usah dicari. Berarti setelah kalian substitusi garis ke persamaan lingkaran, langsung faktorin aja ketemu X1, X2. Paham ya? Langsung ketemu titik potongnya. Gitu. Kemudian yang nomor 17 juga, carilah koordinat titik singgung. Ini nggak usah cari D-nya. Ini D-nya pasti sama dengan 0 karena menyinggung ya. Langsung aja cari X1, X2-nya. X1, X2 pasti kembar nih. Karena bersinggungan ya. Itu. Jadi jangan bingung kalau kalian dapat soal seperti ini. Kemudian kalau misalnya nanti, kayaknya saya tadi buka soal di psikologi, ada yang soal kayak gini nih. Sebuah persamaan lingkaran dipotong oleh sebuah garis. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Panjang ruas garis potong nih. Yang saya tanyakan ini nih. Nah, berarti pertama kalian cari koordinat titik potong di A dan B. Kemudian kan koordinatnya udah dapet nih. Ya udah pakai Pitagoras ya. Delta X kuadrat plus delta Y kuadrat diakarin. Pokoknya jarak titik ke titik itu selalu delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Gitu. Jangan bingung kalau ketemu soal seperti ini. Apakah masih ada pertanyaan tentang lingkaran? Yang ini enggak ya? Oke, berarti ini saya tutup dulu.